guys, kembali lagi bersama saya akan menceritakan titik balik Singapura dari rawa kumuh menjadi berian Asia. Dramatis, penuh empati dari awal, lalu berubah menjadi otomatis, berwibawa dan menginspirasi di pertahanan hingga akhir kemerdekaan yang tidak diinginkan. Layar gelap terdengar suara keramaian kota modern disusul suara rincik hujan. Muncul video drone 4K malam hari dari Marina Bay Sands seperti grupe di Grand Bay dan deretan gedung pencakar langit yang mewah. Trasis VHS, kaset drama rekaman hitam putih tahun 1960-an. 1960-an dan jalanan kumuh, rawa-rawa permukiman plat yang kotor dan kerusuhan rahasia, konflik ikonik, Requiem mengusap air mata saat wawancara TV. Biasanya sebuah negara merayakan kemerdekaannya dan peserta suara dan suara kemenangan, tapi tidak dengan negara ini. Pada tanggal 9 Agustus 1965, pemimpin negara ini menangis di depan siaran televisi nasional. Ia tidak menangis karena bahagia, ia menangis karena merasa gagal. Negaranya baru saja ditendang dan dipaksa merdeka. Mereka tidak punya apa-apa dan tidak ada minyak, tidak ada emas, bahkan mereka tidak punya cukup air bersih untuk diminum. Warganya sendiri, negara ini hanya sebuah pulau rawa kecil. Seluas kota Jakarta yang dipenuhi pengangguran dan konflik antar etnis. Tapi lihatlah hari ini, pulau rawa yang dulunya tidak diinginkan itu kini menjadi salah satu negara terkaya, teraman dan paling maju di muka bumi. Inilah kisah titik balik Singapura, keajaiban dari sebuah negara yang menolak untuk mati. Kelapis judul muncul Hari Patah Hati Nasional, peta animasi yang menunjukkan peta Semenanjung Malaya. Singapura digambarkan sebagai titik kecil ujung selatan. Rekam arsip kerusuhan rahasia tahun 1964. Wajah-wajah panik dan aparat keamanan. Untuk memahami titik balik Singapura, kita harus kembali ke tahun-tahun awal, dekade 60-an. Saat itu Singapura adalah bekas jajahan Inggris yang baru saja bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Harapannya bergabung ini akan membawa stabilitas ekonomi, namun yang terjadi justru sebaliknya. Perbedaan pandangan politik dan ketanggungan rahasia yang parah memicu kerusakan berdarah. Puncaknya, parlemen Malaysia mengambil keputusan buat mencepret Singapura dari Federasi Singapura ditingkatkan sendirian. Bayangkan Anda berada di posisi Nguyen Yew. Perbedaan materi pertama, Singapura di besar yang baru merdeka, sementara pulau Anda bahkan tidak punya sumber daya alam. Untuk bertahan hidup, ekonomi terancam hancur karena Inggris juga bersiap narik pangkalan militer yang selama ini menyumbang 20% dari total pendapatan negara. Masa depan tampak sangat gelap. Analisis internasional saat itu memprediksi Singapura tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun sebelum akhirnya hancur dari dalam. Tapi saat punggungnya sudah terdesak ke tembok, hanya ada dua pilihan: menyerah atau melawan. Takdir Requiem Yew memilih kedua, merombak mental dan fondasi bangsa. Penciptaan keterlibatan dari kekacauan. Video arsip pembangunan gedung HDB
Housing dan Development From. Animasi yang menunjukkan percampuran bagaimana etnis Tionghoa, Melayu, India masuk ke dalam satu blok apartemen yang sama. Quen Yem pidato dengan tegas. Quen Yem sadar karena Singapura tidak punya sumber daya alam, satu-satunya tambang emas yang mereka miliki adalah manusia. Namun masalahnya, masyarakat Singapura saat itu terpecah oleh ego etnis. Tahun tanpa persatuan negara ini akan runtuh. Maka dimulailah titik balik pertama ke kebijakan perumahan publik HDB. Pemerintah membongkar daerah kumuh dan membangun apartemen modern. Tapi ada satu aturan emas di setiap blok apartemen. Pantasnya penghuninya harus mencerminkan komposisi rasional. Orang Tionghoa, Melayu, dan India dipaksa hidup bertetangga satu atap perlahan, tapi pasti identitas orang Singapura mulai terbentuk. Titik balik kedua aturan yang sekeras baja. Singapura mulai menerapkan aturan ketat untuk disiplinkan warganya, mulai dari larangan membuang sampah sembarangan, larangan sesungguhnya apartemen karet, hingga hukuman mati bagi pendengar narkoba. Dan yang paling penting, pemberantasan korupsi yang tanpa ampun. Bahkan materi atau rekan dekat Quen Yem yang ketahuan korupsi akan dipenjara atau memilih mengakhiri hidupnya karena malu. Pemerintah harus bersih agar rakyat percaya. Fondasi sosial dan hukum sudah kuat, kini saatnya Singapura mencari uang. Melompat ke dunia pertama. Nanti paspor kapal kargo besar di pelabuhan PSA. Singapura Seran kontainer bergerak sibuk, pesawat mendarat di bandara Changi yang mewah, suasana ruang kelas modern, murid-murid belajar. Di era 60-an dan 70-an banyak negara berkembang yang benci dengan perusahaan asing. Mereka menganggap investor berat sebagai penjajahan yang gaya baru. Tapi Singapura mengambil langkah yang sangat berbeda, dan ini adalah titik balik ekonomi mereka. Mereka membuka pintu sabar lembarnya untuk perusahaan multinasional. Datanglah ke Singapura, kata pemerintah, kami punya pelabuhan yang strategis, pajak yang rendah, pemerintah yang bersih, dan baru yang disiplin. Rawa-rawa diubah menjadi rasasan industri burung. Pabrik-pabrik dari Amerika dan Eropa berdiri. Pengangguran yang tadinya belasan persen untuk drastis. Uang yang didapat dari pajak investor ini tidak dikorupsi, melainkan investasi besar-besaran kembali ke pendidikan anak-anak Singapura. Didik dengan standar internasional, diajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa utama pengantar, dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli yang dibutuhkan dalam satu generasi. Hanya sekitar 3 dekade Singapura melompat dari negara dunia ketiga yang miskin menjadi negara dunia pertama yang berkesimbangan harta berlian di ujung menanjung. Keajaiban dunia modern. Visual pabrik, water, pengolahan air bersih, suasana distrik Pisana Refresh Aceh yang sibuk, karyawan, pedesi perjalanan cepat. Pemandangan seluruh laut Singapura dari udara saat senja, lampu kota menyala. Hari ini Singapura bukan lagi standar pelabuhan transit terbesar di Asia. Mereka adalah pusat Indonesia terbesar di Asia, pengalaman Tokyo dan Hong Kong.
Bahkan kelemahan terbesar mereka ketiadaan air bersih diselesaikan dengan teknologi neowater. Sistem canggih yang menandur ulang air limbah menjadi air minum serta fasilitas disalinasi air laut raksasa mereka tidak lagi beruntung sepenuhnya pada negara tetangga. Queen James membuktikan janjinya. Ia penuh berkata, bahkan dari ancang kematian saya jika saya lihat yang salah dengan Singapura, saya akan bangkit. Ia telah membangun sistem yang begitu kuat yang terus berjalan bahkan setelah ia wafat pada tahun 2015. Kesimpulan, layar dibelah dua, street trend kiri rawa kumuh dan orang menangis di tahun 65 kanan. Kemegahan bandara Changi dan Seoul hari ini animasi tombol like share. Kisah titik balik Singapura mengajarkan kita sebuah realita yang telah tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Ketidakadaan sumber daya alam bukanlah alasan untuk makin asalkan sebuah negara memiliki visi yang jelas, pemimpin yang tegas, dan merakyat yang terus mengajar. Bagaimana menurut kalian pengajaran apa yang bisa mengambil dari negara lain dari kisah keajaiban Singapura ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys untuk mendukung channel ini membuat lebih banyak konten sejarah yang menarik. Tanpa terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, berubah menjadi enshare YouTube. Musik epik dan bernarasi memuncak lalu perlahan memudar. Fade off, layar berubah menjadi share YouTube. Asik. Oke guys, hari ini saya sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.